Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Apa kabar? Kiranya Allah sumber segala berkat terus memelihara kehidupan saudara saat ini, sehingga saudara tetap menikmati sukacita, damai sejahtera, bahkan penghiburan sorgawi apapun situasi dan kondisi yang sedang saudara alami saat ini. Hari ini kita akan kembali bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu oleh karena berkat pemeliharaanmu yang tetap kami rasakan sampai saat ini. Hari ini kami kembali akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bimbinglah kami agar kami bisa memahami kebenaran firman Tuhan ini dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini terambil dari Injil Matius pasal 4 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Tema renungan kita berdasarkan firman Tuhan ini adalah cobaan mengubah batu menjadi roti. Saudara yang diberkati Tuhan, perikop firman Tuhan ini mengisahkan tentang pencobaan Yesus yang pertama, yakni pencobaan mengubah batu menjadi roti. Apa sesungguhnya makna dari pencobaan mengubah batu menjadi roti ini? Makna dari pencobaan mengubah batu menjadi roti adalah sebuah pencobaan untuk menggunakan cara sendiri dan bukan cara Allah. Waktu iblis menggoda Yesus dengan mengatakan, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti," tujuannya adalah supaya Tuhan Yesus menggunakan caranya sendiri tanpa harus mengikuti atau bergantung dengan cara Allah. Ketika Yesus mengalami rasa lapar yang begitu hebat akibat berpuasa 40 hari dan 40 malam, iblis datang menawarkan solusi untuk meredakan rasa lapar yang begitu hebat yang dialami oleh Yesus dengan cara menggunakan kuasanya untuk mengubah batu menjadi roti. Sepintas, tawaran iblis tersebut sepertinya memberikan solusi atau jalan keluar atas rasa lapar yang dialami oleh Yesus. Tetapi sebenarnya, saudara, tawaran iblis tersebut adalah sebuah ajakan, sebuah godaan untuk tidak lagi tunduk kepada cara dan kehendak Tuhan, melainkan bertindak untuk mengikuti cara sendiri. Iblis dia berusaha menggoda Yesus supaya Yesus menggunakan caranya sendiri, sehingga dengan demikian tidak lagi tunduk mengikuti cara atau kehendak Allah. Apa tanggapan Tuhan Yesus terhadap pencobaan iblis ini? Kita melihat Tuhan Yesus dengan tegas menolak godaan iblis tersebut dengan mengutip satu bagian dari kitab suci, yaitu Ulangan 8 ayat yang ketiga yang berbunyi, "Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Saudara, kutipan Alkitab yang Yesus gunakan ini membungkam godaan iblis tersebut. Ini menegaskan bahwa kebutuhan yang mendesak akan roti tidak boleh melupakan bahwa manusia bisa hidup karena firman Allah, sehingga manusia tidak seharusnya bertindak berdasarkan caranya sendiri dengan
menafikan atau mengabaikan kebenaran firman Allah. Saudara, kita pun mungkin sering diperhadapkan dengan godaan untuk menggunakan cara di luar cara Tuhan pada saat kita mengalami pergumulan menyangkut kebutuhan hidup kita sehari-hari. Istilah roti ini mewakili dari apa yang disebut dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Entah itu makanan, minuman, pekerjaan, tempat tinggal, biaya kesehatan, asuransi, studi, serta kebutuhan hidup lainnya. Ketika kita sedang mengalami krisis terkait kebutuhan hidup kita tersebut, iblis seringkali datang menggoda kita, supaya kita mengikuti cara iblis yang kelihatannya menjanjikan solusi atau jalan keluar atas krisis yang kita alami tersebut. Iblis berusaha mengalihkan kita dari mengikuti cara Allah menjadi mengikuti cara iblis. Dengan mengatasnamakan kebutuhan hidup, kita digoda untuk mengikuti cara iblis dan pada akhirnya membuat kita meragukan cara Tuhan dalam memelihara hidup kita. Seringkali kita digoda untuk mengambil jalan pintas, untuk mengambil keputusan berdasarkan cara kita, tanpa kita lagi melibatkan cara Tuhan. Seringkali kita tidak sabar menantikan jawaban Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan, dan seringkali mungkin kita tergoda untuk mengikuti cara kita yang menjanjikan solusi, tetapi pada dasarnya justru menjauhkan kita dari Tuhan atau kita tidak lagi melibatkan pimpinan Tuhan. Saudara, dari kisah pencobaan mengubah batu menjadi roti ini, kita belajar untuk tidak bertindak mengikuti cara iblis yang menggoda kita supaya kita bertindak dengan cara kita sendiri atau mengambil jalan pintas ketika menghadapi pergumulan terkait kebutuhan jasmani kita. Ingatlah bahwa hidup kita yang terutama ini bukan bergantung dari kebutuhan hidup, tetapi bergantung kepada firman Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, hati-hatilah, jangan pakai cara setan, jangan pakai cara kita sendiri pada saat kita merasa terdesak. Lebih baik kita lapar karena kehendak Allah daripada perut kenyang karena mengikuti cara iblis, tetapi jiwa kita binasa. Oleh sebab itu, percayalah bahwa Tuhan pasti akan memelihara hidup kita. Jika Tuhan izinkan krisis terjadi saat ini menyangkut kebutuhan hidup kita setiap hari, itu berarti Tuhan sedang mengajar kita bahwa kita hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sekali lagi, hati-hatilah, jangan sampai kita memakai cara kita sendiri menyangkut pergumulan kebutuhan hidup kita dan mengabaikan cara atau pimpinan Tuhan. Tetaplah bersabar di dalam menunggu waktu Tuhan dan jangan pernah meragukan pemeliharaannya dalam hidup kita. Saudara, waktu Tuhan Yesus selesai dicobai, malaikat-malaikat datang untuk melayani Yesus, dan salah satu bentuk pelayanan malaikat tersebut adalah menyediakan roti yang Yesus butuhkan. Tuhan tidak pernah terlambat menolong setiap kebutuhan kita. Tuhan pasti akan mencukupkan kebutuhan kita dengan caranya dan dalam kuasa pemeliharaannya. Tetaplah percaya kepada firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati saudara dengan firman-Nya ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami belajar untuk mengimani pemeliharaan Tuhan atas kebutuhan hidup kami setiap hari. Ampuni kami jika kami memakai cara kami sendiri dan mengambil tindakan yang tidak melibatkan Tuhan dan bahkan bertentangan dengan firman Tuhan di dalam menyelesaikan persoalan menyangkut kebutuhan hidup kami setiap hari. Tolonglah kami supaya kami tetap mengikuti cara Tuhan di dalam memelihara hidup kami dan bukan mengikuti cara kami sendiri. Biarlah kami menyadari bahwa hidup kami bukan dari roti saja,
tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai kita berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.